Kembali bersama kami di Net 12. Jika kita membicarakan kain-kain khas Indonesia, saat itu akan ada banyak sekali macamnya. Betul. Ada batik, ulos, songket, apalagi banyak sekali. Misalkan juga ada tenun, ya kan? Ada tenun, kalau kita yes. membicarakan tentang kain tenun, memang Indonesia ini surganya. Surganya. Dari berbagai daerah tersebar punya ciri khas masing-masing. Ya, ini saya setuju, Ji. Bahkan ini misalnya seperti yang ada di Desa Wedani, menjadi usaha turun-temurun, kain atau sarung tenun ini menjadi kebanggaan warga Gresik. Menganyam dan menjalin untayan benang sutra telah menjadi keseharian warga Desa Wedani turun-temurun. Dengan teliti, satu persatu benang diuntai menjadi sarung tenun yang jadi kebanggaan warga Gresik. Berjuluk kota santri, Gresik kaya akan simbol yang menjadi identitas kaum muslim. Salah satunya adalah kerajinan sarung tenun yang telah ada sejak tahun 1955. Desa Wedani, Kecamatan Cermek, Kabupaten Gresik. Di desa ini mayoritas warganya adalah pengrajin sarung kain tenun. Wow, seperti apa ya proses pembuatan sarung kain tenun? Dan kenapa ya desa ini banyak sekali pengrajin sarung kain tenun? Kita kulik sejarahnya yuk. Sejak tahun 50-an, saudagar dari Arab membawa kerajinan sarung tenun ke desa ini. Berkembang dari masa ke masa, kini hampir 95% warga Wedani berprofesi sebagai perajin sarung tenun. Masyarakatnya itu mencoba untuk keberuntungan di usaha sarung tenun sendiri. Yang semula mengikuti pengusaha Arab tadi, sekarang dia berdiri sendiri, menjadi UKM sendiri. Ya karena pertama Desa Wedani ini masyarakatnya kan banyak perempuannya, nah terus lebih dekat dengan kota, dengan sentral produksinya di Malik Ibrahim itu. Akhirnya mereka menjatuhkan pilihan ke Desa Wedani. Tak mudah membuat satu buah sarung tenun. Benang sutra dipintal satu persatu sesuai dengan motif yang akan dihasilkan. Di sini adalah tempat penentuan besar kecilnya banyak sedikitnya motif yang dibutuhkan untuk sebuah sarung kain tenun. Butuh 80 helai benang sutra untuk kain berukuran 105 x 120 cm. Jadi benang-benang sutra yang sudah digulung pada sebuah bidang nantinya akan ditutup dengan tali rafia yang sudah disket dengan motif yang sudah ditentukan seperti ini, yang kemudian nanti akan dimasak lalu diberi pewarna. Untayan benang sutra diwarnai melalui proses perebusan dengan pewarna kimia. Agar warna bisa merata, butuh teknis khusus dalam pewarnaan pola ini. Usai diwarnai, benang lalu dirajut satu persatu dengan alat pemintal sederhana. Tahap inti proses penenunan. Bisa dilihat ya, mesin-mesin yang digunakan di sini masih menggunakan alat tradisional dengan rangkaian kayu seperti ini. Tercatat ada 70 UKM yang bergerak di bidang sarung tenun di Desa Wedani.
pikirannya itu kan kita kerja apa lagi kalau tidak ke tenun, karena SDM kita sudah terbentuk di tenun, sedangkan lingkungan juga sudah mendukung masyarakat sekitar ini. Selain tenun, ya cuma tambak sama sawah saja Mbak yang menghasilkan. Nah, sedangkan kadang-kadang itu kan tidak tentu untuk penghasilan pertanian dan pertambakan itu. Makanya kita dengan upaya keras supaya sarung ini tetap bertahan, eksis gitu. Ya, nilai yang saya petik dari usaha sarung tenun ini adalah ternyata melestarikan budaya itu tidak mudah dan tidak gampang. Nah, terus yang berikutnya yaitu jadi pengusaha itu asik. Bisa membantu orang untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawan, terus bisa membantu saat mereka membutuhkan keuangan untuk kehidupan sehari-harinya. Ya, sarung tenun sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari warga Wedani. Dilihat ekonomi warga digantungkan dari kerajinan yang telah berumur lebih dari setengah abad. Harapannya itu biar penerusnya itu ada begitu. Kalau ya tetap ada, jadi enggak mati usaha kita itu begitu. Beragam corak dan motif selalu berkembang menyesuaikan dengan pasar. Antara lain, songket gunungan, corak kembang, gunungan timbul, dan sebagainya. Sarung tenun sutra, jika dipakai pada cuaca panas maka akan terasa lebih dingin. Jika kalau dipakai pada cuaca dingin seperti malam hari maka akan terasa lebih hangat di badan. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp300.000 hingga Rp900.000 tergantung motif dan juga tingkat kesulitannya. Dewi Anggra, Idris Matondang melaporkan untuk NET.